melek tapi mati jiwamu, dikuasai oleh pikiran dan perasaan negatif, itu berarti mati jiwanya. Takutlah itu. Tandanya apa? Setiap hari ruwet, setiap hari kekurangan, setiap hari menderita. Itulah kematian. Gimana caranya Bang kita tuh bersyukur, karena kan keadaan manusia itu nggak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, betul ya Bunda ya. Kadang lagi lapang, kadang lagi sempit, lagi susah, lagi senang gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun gitu? Kenal sama siapa yang memberi, kenal sama siapa Allah, kenal dulu. Jadi kita tahu diri bahwa semua yang kita dapatkan adalah hasil pemberian beliau. Dan saya tanya, ketika ada kondisi sulit sekalipun, ada kehadiran Allah. Ada yang kebetulan di dunia ini? Nah, jadi jangan pernah ngomong kebetulan. Kebetulan saya kerja di sini. Kebetulan ini istri saya. Wah, istri kebetulan. Ya kan pilihan. Gak ada kebetulan. Semua kebenaran Allah. Jadi kalau kita kenal siapa Allah, siapa yang memberi keadaan kita hari ini, dan Allah itu ada di mana? Di dalam diri kita. Dan Allah memberikan apa tadi, modal yang sangat kuat buat kita? Pikiran. Sang pencipta sekaligus sang penghancur hidup, menyakitkan, kan dari sini. Terserah pada Anda, mau sang pencipta, sang penghancur. Allahnya selalu hadir di saat apapun kita berada ini. Maka ketika ada kondisi apa tadi, seneng, susah, kan itu biasa ya. Belajar latih diri kita bukan berpositif tinggi. Saya nggak bilang salah berpositif tinggi, tapi kalau Anda mau bersyukur yang sangat benar-benar tadi Tefani tanyakan, belajar untuk berpikiran netral, tidak menilai, tidak menghakimi, tidak protes. Belajar, latih diri kita untuk apapun keadaannya, sadar nih yang saya bilang, belajar untuk menerima dengan netral, tanpa penilaian apapun. Nggak pakai protes bahasanya. Nih, ntar contoh nih, habis kajian udah dapat banyak ilmunya, terus dapat makan apa segala macam. Nah, tempat duduk Anda di meja tuh, meja dan kursi dibalikin ke tempatnya masing-masing. Jangan protes, jangan nunggu disuruh. Kerjain, rapiin. Nah, itu cara bersyukur yang nyata. Ya kan, gitu. Jadi kalau kita bersyukur keadaan sulit, contohnya kayak gimana? Kekurangan uang. Nah, siapa yang ngasih kekurangan uang? Allah. Ada kehadiran Allah? Ada. Yang kita syukurin bukan kekurangannya. Kalau disyukurin kekurangannya kan tadi dikasihlah berlebih. Oh, dikasih kurang mulu. Ya, mau kan? Ya udahlah, saya mau pasrah aja, ntar di akhirat hidup saya. Hidup di dunia sementara, akhirat yang selamanya. Kalau udah belajar ilmu ini, please jangan ya. Akhirat kita itu yang menentukan adalah kehidupan kita yang saat ini kita lakukan. Jadi kalau kita di sini aja susah, nggak bahagia, di sana lebih parah. Jangan GR. Kalau Anda udah selesai kehidupannya di bumi ini, pasti mati. Kenapa masih hidup? Berarti tugasnya belum selesai. Maka tugas kita di bumi ini adalah jalani dengan sebaik-baiknya. Gak usah nunggu-nunggu akhirat, gak usah takut mati juga. Mati ditakutin. Takutlah kalau Anda hidup tapi mati jiwamu. Mata melek tapi mati jiwamu, dikuasai oleh pikiran dan perasaan negatif, itu berarti mati jiwanya. Takutlah itu. Tandanya apa? Setiap hari ruwet, setiap hari kekurangan, setiap hari menderita. Itulah kematian jiwa kamu. Bangkitkan jiwa. Kondisi sulit, kekurangan uang, kita bersyukur apa? Masih punya orang-orang yang disayang, masih punya orang-orang yang mendukung, masih punya orang-orang yang ada sama kita,
Makanya di rumah suami istri jangan berantem mulu, anak jangan diomelin mulu, cucu jangan dimarahin mulu, jangan disuruh-suruh, dinikmatin. Lagi ada cucu nikmatin, ntar juga ada kalanya dia nggak ada. Ada seorang ibu datang ke saya nih Van, anaknya 3 laki semua dan berenceng, deketan. Itu rumahnya berantakan, baru juga gue beresin berantakan lagi. Wah cuek, buset ya. Anak yang makin digituin makin parah, bener. Berantakan lu, Bang Wendy gimana ya caranya supaya menghipnotis anak-anak saya? Saya bilang gini, sini Bu deketan saya hipnotis kamu. Saya hipnotis ibunya aja. Ibunya yang saya hipnotis, bener. Saya bawa dia ke masa depan, di mana rumahnya sudah rapi, nggak ada lagi berantakan. Saya bawa ke masa depan, rumahnya rapi, senang Bu, senang, nggak berisik Bu, nggak. Udah tenang Bu, tenang. Ya, itulah masa di mana anak-anak muda keluar rumah punya keluarga masing-masing. Kamu udah kehilangan itu semua. Nangis dia, sedih sendirian di rumah yang kosong 1 hari nanti. Mau begitu? Nikmatin. Syukur itu adalah menikmati yang ada sekarang. Punya anak, nikmatin. Biar kata dia berantakan, anak hebat, cuman bersihin doang, ya udah bersihin aja. Makanya kalau nggak mau bersihin rumah, banyakin uang, ya, bayar profesional yang ngebantuin kita. Banyak kok orang bisa dibayar yang butuh uang. Go clean, atau ya kita berbagi rezeki, sewa mbak di rumah. Makanya cewek nih, ini banyak semua cewek nih, ya kan, belajar sama Tefani, kudu punya uang sendiri, jangan ngarep dari pasangan, ya. Nikmatin semua yang ada, syukur, itulah wujud syukur, menikmati dan memberikan yang terbaik. Jadi yang disyukurin bukan kekurangannya, yang disyukurin bukan gue sih pasrah aja. Hati-hati kata pasrah. Pasrah sama keadaan, bukan pasrah sama Allah. Kalau sama Allah namanya berserah. Sebelum berserah ada, yang dilakukan adalah kondisi yang terbaik. Jadi kalau kekurangan uang, justru nih saya kasih, kita belajar dari pengalaman, dan kita dikasih sama Allah adalah otak, isinya akal pikiran. Justru akal pikiran kita nih ketika susah uang tadi, gimana si otak ini menjadi kreatif. Apa itu kreatif? Menemukan solusi permasalahannya apa? Berarti permasalahannya punya utang. Kalau punya utang harus apa? Bayar. Harus dibayar. Pakai uang, jangan pakai utang, pakai uang. Nah, berarti kan kita caranya adalah mendapatkan, menghasilkan uang. Nah, bagaimana si otak ini dalam kondisi seperti itu kita ajak buat kreatif? Bagaimana kita menghasilkan uang? Karena kalau kita nggak menghasilkan uang, ente udah pasti ngutang mulu, gali lubang tutup sumur, mending gali lubang tutup lubang tambah gede. Berserah aja sama Allah, berserah, ya Allah supaya saya utang saya dilunasin, tapi otaknya nggak dipakai, kreativitasnya nggak dipakai. Padahal Allah udah ngasih tuh yang namanya otak, pikiran, sang pencipta kehidupanmu, tapi nggak dipakai cuman pasrah aja, pasrah. Ingat ya, belajar di sini nggak boleh seperti itu lagi. Justru kita punya otak, kita temukan cara yang kreatif untuk menghasilkan uang. Hari gini gimana? Banyak. Inilah yang membedakan yang tadi saya bilang, pikiran dominan. Seharian itu apa? Kalau pikiran dominan kita adalah yang negatif, pasti kehidupan kita negatif. Yang dominan, yang apa tadi? Paling sering. Dikasih sebuah peristiwa, yang kasih Stefan ini adalah peristiwa. Akan jadi masalah buat kamu atau jadi peluang buat kamu, itu adalah pikiran dominan kamu yang sehari-hari kemarin-kemarin. Ketika dikasih jualan ini, jualan itu, tanya diri kamu sendiri, yang spontan muncul dari pikiran perasaan kita apa? Apakah menganggap itu sebagai sebuah masalah, atau ternyata ini peluang buat gue? Nah itu yang membedakan manusia yang mau sukses, punya uang atau enggak. Saya tanya, suka nggak kamu kekurangan uang?
Enggak. Enak gak rasanya? Enggak. Siapa yang bisa mengubah nasib? Diri saya sendiri. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, hanya dirimu yang bisa mengubah keadaan. Nah, makanya sekarang sebenarnya udah banyak banget, nggak perlu belajar dari Tefani, dari siapa orang-orang yang ngajarin langsung. Kamu tinggal buka YouTube, semua ada di situ. Nggak tahu cara jualan kerudung, lihat yang cara jualan kerudung. Kan kita juga beli hasil dari iklan kan. Nah, diulang-ulang kepikiran, jadi dominan, terus kita tiru gaya-gayanya. Ayo, kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Ada satu sebenarnya mujizat dia, ya. Ini yang membuat Rasulullah tuh harum. Sebenarnya dia wariskan ke kita. Apa namanya mujizat itu? Oke, namanya adalah, tarik nafas dulu biar masuk. Istiqomah. Istiqomah itu artinya kita melakukan sesuatu terus menerus, konsisten, tanpa henti. Biar kata gagal, jadang lagi, itu namanya istiqomah. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, warisan yang beliau berikan kepada umat kita ini semua, termasuk diri kita, jalani, namanya istiqomah. Itu makanya ketika kita diajarkan untuk istiqomah sehari 5 kali sholat, supaya istiqomah. Sekarang coba kalau kamu udah bertahun-tahun melakukan itu, terus nggak sholat, ada yang lepas nggak? Ada yang hilang? Nah, makanya itu sebenarnya adalah perilaku yang bagus banget, yang dididik buat diri kita sendiri, melakukan apapun istiqomah. Pengen punya badan cakep, olahraga, wah minggu pertama rajin, begitu sakit-sakit badan, aku mau olahraga. Mau punya badan cakep kayak gitu, kagak bakal. Istiqomah. Tefani punya badan cakep kayak gini, olahraganya udah berapa lama? Saya tanyanya udah berapa lama aja? Udah tahunan. Puluhan tahun bahkan. Iya. Jadi kalau ente mau punya badan bagus nih, laki mau cowok, cuma 3 bulan pengen punya badan cakep, ngimpi deh lu. Istiqomah. Seminggu 4 kali latihan, seminggu 5 kali, terus-terusan sampai seumur hidup. Makan aja sehari 3 kali. Istiqomah nggak makannya? Istiqomah. Istiqomah. Coba sebulan nggak usah makan, seminggu nggak usah makan. Ayo. Iya, kamu puasa juga tetap buka dan makan kan? Istiqomah. Nah, inilah warisan Rasulullah kepada kita, harusnya kita jalani buat bidang apapun, termasuk buat mulai usaha. Harus punya uang. Maka itu ketika kita bersyukur dengan keadaan, bukan kekurangannya yang kita syukurin, tapi apa lingkungan kita nih yang kita masih dapatkan, syukurin. Kekurangannya, uang itu jangan dipikirin, tapi gunakan pikiran kita, otak kita nih untuk kreatif. Bagaimana mencari solusi mendapatkan uang? Gampang kok. Uang itu energi. Energi. Uang apa? Energi. Ini saya ngomong energi. Energi itu bisa membuat kita mood booster. Termasuk rasa syukur. Dari yang nggak mood menjadi mood. Energi. Jadi kalau mau mendapatkan uang, ada pertukaran energi. Einstein bilang, energi tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat atau berubah wujud. Tidak pernah hilang. Bunda datang ke sini, mungkin ada yang kusut, ada yang punya masalah. Begitu dapat energi dari Wendy Mikael, dari Tefani Latifah, Bunda jadi enak, segar. Itu namanya energi. Punya insight baru, semangat baru. Sebaliknya, energi kamu kemana? Nih, ke sini, yang jelek-jelek. Emang begitu pertukaran energi. Makanya kalau orang berobat atau apa, kudu ada mahar, kudu ada bayar, supaya energinya itu. Nah, makanya ketika kamu mau mendapatkan uang, uang itu energi. Apa yang bisa kamu tukar energinya untuk mendapatkan energi atau uang itu sendiri? Apa yang bisa kamu tukar? Ada 3. 1, tenaga yang kamu tukar. Tenaga. Yang anterin barang kan tenaga. Pijetin orang kan tenaga. Bersihin tenaga. Dikasih uang nggak? Yang kedua, otak.
kecerdasan, ilmu. Ini kan saya ngasih kecerdasan, ilmu apa? Makanya orang ke Banyu Mikael bayar karena mendapatkan solusi atas permasalahan diri dia dan hidup dia. Anda juga bisa punya ilmu apa, kasih solusi sama orang, dan kamu pasti akan mendapatkan uang sebagai energi pertukaran. Atau yang ketiga, uang itu sendiri yang kita kerjain untuk menghasilkan uang, namanya investasi. Jadi uang bekerja buat menghasilkan uang. Terserah Anda pilih yang mana di antara tiga. Kalau tiga-tiganya nggak dijalanin, ya wassalam. Makanya kekurangan duit terus nadang aja terus. Jangan ya. Kehidupan kamu pasti nggak enak. Jadi wanita mandiri lah. Selama hidup di bumi ini, uang tuh banyak beredar. Banyak nggak? Tinggal bagaimana kita menukar energi tadi. Kalau di rumah maunya rebahan, pusing, ruwet, mikirin utang. Emang kebayar? Enggak. Tapi bagaimana otak kita ini jadikan masa sulit ini tambah kreatif? Apa yang bisa kita lakukan? Mulailah bikin posting video misalnya nih, bagi yang sudah bisa, daripada jadi scrolling apa tadi ya, sosial media, TikTok apa, mendingan kita jadi pelaku, bukan pelakor ya, pelaku. Pelakunya apa? Lah apa kak? Itu ada ya, saya lihat ya, emak-emak di Jogja, nggak usah nyebut nama. Wah, apa aja dijualin? Iya. Apa aja dijualin sama dia? Mulai dari spray, sarung bantal, cuman semudah dia ngomong, ini nih, gua habis beli ini nih. Cerita, gua habis beli ini nih. Wah, enak banget dipakainya. Klik keranjang kuning. Jadi kita disuruh beli di situ. Gampang. Kalau memang Anda butuh, gimana cara klik keranjang kuning? Minta sama Tefani ajarin, gak ada masalah. Saya nggak nyuruh kamu jualan terus repotin Tefani ya, kalau bisa mandiri aja. Ini saya ngasih ilmunya, direpotin lagi buat ngajarin, jangan. Bayar.